Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, kawan-kawan semua, selamat sore. Sore hari ini kita mau merakit mesin Mitsubishi 120 PS Ragasa atau petak. Mobil ini untuk mesin mobil ini teman-teman ya, mobil yang dari Flamboyan ataupun dari Petapaan ini, yang dari blok P. Nah begitu ya, yang lalu kita bongkar, kita turunkan. Kesempatan kali ini, hari ini kita mau merakitnya kembali. Sebelum kita mulai bosku, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya, supaya channel kita bisa tambah maju lagi. Oke bosku, kita lihat dulu komponen mesinnya. Kita lihat satu persatu bosku. Nah di sini untuk silinder bloknya ya, ini ada dua silinder blok. Yang ini yang 120, yang itu Kenter HDL. Oke, untuk liner boringnya yang lalu sudah nekoknya lumayan teman-teman ya, lumayan dalam ya. Sekarang kita ganti, ini sudah kita ganti baru dan sudah kita lemer dan kita honing. Ini 0 atau standarnya. Oke, pastikan bersih teman-teman, sudah kita cuci luar dan dalam. Untuk lubang-lubang olinya ya, lubang olinya teman-teman semua kita semproti. Dari atas satu, yang di samping-samping kita semproti. Nah itu satu lagi switch olinya, itu belum kita buka, nanti kita buka dan kita semprot. Oke, pastikan bersih teman-teman ya, seperti biasanya. Kalau tidak bersih nanti hasilnya tidak bagus. Lanjut di sini untuk kurasnya atau crankshaftnya teman-teman. Nah di sini yang lalu, kalau untuk prosesnya kali ini saya lupa teman-teman ya. Nanti kita lihat metalnya. Ini sudah kita antar ke bengkel bobot, kita selip teman-teman ya, undersis. Kalau crankshaftnya di sini kita lihat teman-teman, ini sudah tidak orinya lagi nih, sudah tidak asli. Bisa dilihat. Nah ini sudah KW, sudah gantian. Oke, tidak masalah teman-teman, yang penting bagus ya. Lalu di sini untuk stang pistonnya kita perhatikan bushingnya dan kapnya ya, pastikan bagus. Kalau ada yang peot atau penyot, kita baguskan, kita kikir dan kita amplas. Oke, lanjut di sini kita lihat teman-teman untuk seperempatnya yang mau kita ganti sudah kita siapkan ya. Di sini pistonnya satu set sudah kita siapkan yang baru. Lalu metalnya ini round dan duduk. Persisnya 0,25. Berarti yang lalu masih standar teman-teman. Oke, 0,25 kedua-duanya. Metal bulannya sudah kita siapkan. Lanjut di sini untuk ring pistonnya kita pakai yang asli, kotak merah teman-teman. Oke, sudah kita siapkan semua. Packing setnya, lemnya sudah kita siapkan semua. Lanjut kita mulai teman-teman perakitan mesin mobil ini ya. Dengan cara seperti biasa, kita pengepasan dulu, kita testing. Kita pasang metal raunnya ke stang pistonnya dan kita pasang di crankshaftnya dan kita putar. Oke, jangan sampai kelewatan. Sebentar, kita atur posisi dulu. Kalau yang untuk HDL teman-teman belum saya rakit ya. Masalahnya si bosnya juga saya bingung. Padahal sudah lama nih mesinnya nih, sudah 6 bulan di sini. Tapi ya begitu kira-kira. Masalahnya ada tamu dari Bangkinang, itu harus selesai teman-teman. Jadi untuk perakitan mesinnya saya tunda dulu bentar ya. Kita selesaikan dulu, ini tamu jauh ya, semampunya teman-teman ya. Masalahnya ini kalau penyetelan apalagi jeglek itu tidak mudah teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, untuk metal roundnya ya sudah kita pasang ke stang pistonnya. Pastikan bersih teman-teman, sudah kita amplas, tidak ada yang ganjel. Lanjut kita kasih oli dan kita pasang ke crankshaftnya atau kurasnya. Kita testing dulu teman-teman. Sebentar ya, kita jeda. Oke teman-teman, untuk keempat stang pistonnya sudah kita pasang di crankshaftnya. Kita uji coba, lalu kita tes teman-teman ya. Kita putar, pastikan ringan teman-teman, tidak ada yang seret. Kalau misalkan seperti ini ada satu yang agak seret, nanti kita lihat ini. Nah ini agak seret sedikit. Nah ini agak seret sedikit. Jadi nanti kita lihat teman-teman, kita kunci lagi bautnya dan kita perhatikan. Oke, kalau yang lain bagus ini. Oke teman-teman, lanjut kita lepas kembali ke 4 stang pistonnya dan kita bisa lanjutkan pemasangan pistonnya. Oke, ini pistonnya yang baru teman-teman, kita keluarkan dari dosnya ya, lalu kita pasang. Oke teman-teman, untuk keempat stang pistonnya sudah kita lepas dari crankshaftnya atau kurasnya. Kita bisa lanjutkan pemasangan pistonnya. Nah di sini untuk keempat pistonnya sudah saya pasang teman-teman. Pastikan untuk pinnya, kipnya ya, pengancingnya itu masuk ke celahnya, pastikan bagus semuanya teman-teman. Kita cek kembali ya. Oke, setelah aman kita bisa lanjutkan pengepasan crankshaft di silinder bloknya. Nah, dengan cara pemasangan metal duduknya di silinder blok terlebih dahulu teman-teman, dan kita kasih oli lalu kita pasang crankshaftnya. Oke, sebentar teman-teman, kita atur posisi dulu, kita letakkan di mana yang mudah ya saat proses pemasangannya begitu. Oke, sebentar teman-teman. Untuk posisi bloknya sudah kita letakkan ya. Lanjut kita pastikan bersih luar dan dalam teman-teman ya. Kita pastikan bersih luar dan dalam, sudah kita semprot ya. Memang kalau bagian dalam ini kita usahakan mengelapnya teman-teman ya, jangan pakai gombal atau kain ya. Kita kuas dan kita semprot begitu. Oke, lanjut kita buka metal duduknya dari bungkusnya dan kita pasang. Piye masang lur, masang kamera ya maksudnya ya. Sudahlah, kita letakkan saja ya, masalah pemasangannya mudah teman-teman. Oke teman-teman, untuk metal duduknya ini sudah kita pasang di silinder bloknya. Pastikan teman-teman yang ada celah ya,
atau lubang olinya kita letakkan di bloknya teman-teman. Lalu satu buah metal bulannya bagian belakang, dan yang polos kita letakkan di kapnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu yang dua buah metal bulannya di kapnya bagian belakang teman-teman, ini sudah kita pasang ya, sudah kita lekatkan. Pastikan untuk noknya ini masih ada semua. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita buatkan sendiri. Oke, setelah aman bersih, lanjut kita kasih oli teman-teman, dan kita pasang crankshaftnya. Sebentar. Oke teman-teman, nah di sini untuk crankshaftnya sudah kita pasang kapnya dan bautnya ya. Untuk ukuran bautnya seperti biasa teman-teman, kita pakai 19 kgm. Kita kunci berulang-ulang dan kita cek kembali ya, jangan sampai ada yang terlupa. Oke, pastikan aman, diputar ringan. Lanjut di sini untuk seal crankshaft bagian belakang teman-teman. Nah, ini sudah kita pasang ya, jangan lupa lemnya. Lalu bautnya, baut platnya, plat perantara ini mesin dan transmisi itu sebagian banyak yang mau putus, jadi kita ganti. Sudah langsing teman-teman bautnya. Nah seperti ini, baut platnya kan nomor 10, jadi ada 4 yang sudah kita ganti. Nah ini wis langsing lur, jadi timbang putus jangan kita pasang ya. Untuk yang belakang ini bautnya sudah ada 4, tidak aslinya. Lalu flywheelnya sudah kita pasang, roda gilanya teman-teman ya, dan bautnya ini sudah kita kunci. Setelah aman bautnya bagian belakang ini, lanjut kita pindah posisinya, kita tegakkan bloknya. Nah sebentar, kita atur posisi dulu, kita geser kemari dan kita tegakkan.
Oke teman-teman, setelah kita tegakkan posisi bloknya atau mesinnya, kita bisa lanjutkan pemasangan pelatnya lagi. Ini kita lem, kita kasih packing, pasang pelat, dan kita pasang noken asnya, bos pomnya, dan lain-lainnya ya. Kalau untuk noken asnya teman-teman sama persis dengan yang lalu, dikarenakan sudah gerimpil-gerimpil ya, sangat parah. Nah seperti ini, sudah parah. Jadi sebaiknya jangan kita pasang, kita ganti teman-teman. Ya nanti ya berhubung di tempat kita nggak ada ya, kosong, kita titip travel di Pekanbaru. Mungkin nanti malam sampainya kita ganti. Oke, kita lanjut dulu pemasangan yang bisa kita pasang sambil menunggu noken asnya. Oke, di sini untuk packingnya sudah kita pasang teman-teman, lalu platnya ya, pinnya, gigi perantara, ini pinnya sudah kita pasang. Lalu kita mau pemasangan bos pom atau injeksinya. Nah di sini untuk bos pomnya lagi kita bersihkan. Kita melihat untuk gigi temernya ini sudah pada merotol teman-teman. Sudah, wah agak lumayan nih lur, sudah parah sekali ya. Semua giginya keliling, dan juga as tengahnya ini sudah mau lepas. Kedudukan dari kipnya atau pengancingnya ini mau bablas, sudah melebar. Jadi untuk pengancingnya ini naik turun teman-teman ya. Masalahnya untuk lubangnya sudah lebar, sudah mau bablas. Nah ini untuk gigi temernya kita ganti sekalian teman-teman, masalah sudah tidak layak ya kita pakai. Misalkan pengancingnya ini atau kipnya kita las ya bisa juga, tapi giginya sudah kasar. Yo nek main las-las ya rapi lur, repot nanti. Oke, kita telepon pemiliknya, temernya kita sampaikan ya, kita ganti. Ya semoga saja gigi yang lain tidak masalah. Gigi apa yang kemarin mana deh? Yang ini dia? Yang ini kan? Ini bagus. Mantap kalau gigi perantaranya teman-teman. Warnanya pun kinclong loh. Teman-teman ya, yang sering saya sebutkan dikuras, khususnya di mesin, di cooler itu dikuras selang-selang. Dan juga bos pomnya. Nah, wah, angel iki lur. Di bos pom juga harus kita kuras teman-teman. Jadi makanya kita banyak menghabiskan bensin. Nah, disinilah. Sedangkan cooler saja kita membersihkan itu sudah lumayan banyak bensinnya yang habis. Begitu solar, bos pomnya juga. Untuk bos pom ini kita bisa menghabiskan 5 sampai 10 liter. Ya. Kalau misalkan bos pomnya tidak ada masalah teman-teman ya, awalnya tidak merebet ya, contohnya bagus, jadi bisa kita masukkan solar atau bensin dulu ya, kita guncang, kita buang, kita isi lagi begitu sampai serasa bersih, belakang, tengah, atas. Nah, oke ya, kalau misalkan ragasa teman-teman ya, contohnya ini kan tidak kita servis. Nanti kalau misalkan kita hidupkan, serasa tidak bagus, mudah kita membuka belakang pumpnya. Nah begitu ya. Seperti yang ini juga masih kita setel teman-teman, bos pumpnya ya, kita buka belakangnya. Ini sudah rayon, tapi nyervis pumpnya belum selesai. Nah oke teman-teman, harus kita kuras di bos pumpnya, kita bersihkan. Nah ini belum selesai teman-teman, ya itu udah ngantri lagi tuh. Nah blok, ini blok lagi, belum yang di sana lagi. Oke, untuk bos pumpnya sudah kita kuras, sudah kita semprot. Seperti ini untuk timernya yang saya sebutkan tadi ya, itu sudah banyak yang gerimpil atau masalah. Nah seperti ini giginya, ketimbang nanti temennya kena juga ya yang lain, mendingan ini kita ganti. Oke, sambil menunggu giginya untuk bos pumpnya bisa kita lekatkan teman-teman ya, kita pasang ke mesinnya.
nanti giginya bisa dari atas, boleh. Oke, pokoknya kita kuras yang bagus. Lanjut kita pasang dulu bos pomnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya setelah maghrib untuk ragasannya. Nah, di sini untuk bos pomnya sudah kita pasang teman-teman. Ya memang gigi timernya ya ini belum ada, masih growong. Di sini noken asnya ini sudah kita sudah diantar ya sama travelnya. Ini kita pasang, giginya kita pindahkan. Sayangnya untuk gigi timernya tidak dibawa tadi, jadi harus nunggu lagi besok. Tidak masalah, kita lanjutkan teman-teman pemasangan piston ya. Sebelum kita pasang, kita mau testing dulu, kita uji coba untuk ring pistonnya, kita supaya tahu berapa gapnya. Oke teman-teman, kita masukkan ringnya ya ke linernya, khususnya yang nomor 1 teman-teman. Ya pastikan bersih. Kita masukkan dan kita dorong dengan pistonnya ya supaya rata. Ya semoga saja untuk gapnya teman-teman ini memuaskan ya, tidak terlalu longgar, jadi nggak kepikiran. Ya kalau misalkan longgar yo jadi pikiran lur. Memang jarang teman-teman kalau bengkel bubut ya, itu kalau nggak langganan itu jarang sekali, membuat padat jarang. Masalah yang pertama yang dikhawatirkan sama bengkel bubut hasilnya ya, itu takutnya kerja 2 kali. Contohnya yang pertama jim, yang kedua terlalu lengket atau gimana ya, jadi balik lagi begitu. Jadi memang ya seperti itu teman-teman, jam terbang itu penting ya. Oke, kita masukkan, kita ratakan. Oke, sudah kita dorong, kita ratakan pakai pistonnya, lalu kita tes, kita coba. Untuk gapnya nggak begitu longgar teman-teman ya. Ini kita pakai 20, 25 dan 30. Kita coba dulu yang 30 belas tidak masuk ya. Coba yang 25 masuk, cuman padat teman-teman. Oke, untuk celah ring pistonnya teman-teman ya 0,20 lagi lor. Nampak kata orang lagi nggak nampak silau ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui teman-teman untuk gapnya atau celahnya, kita lepas kembali keempat ring pistonnya. Kita lanjutkan, kita pasang teman-teman ya ringnya ke pistonnya. Nah, sebentar saya pasang dulu. Oke teman-teman, untuk ring pistonnya sudah kita pasang ke pistonnya semuanya ya. Kita perhatikan nomor 2 dan nomor 1 atas bawahnya, jangan sampai terbalik. Lalu kita cuci lagi teman-teman, kita cuci dan kita semprot. Kita pastikan bawah pistonnya bersih, tidak ada kotoran atau pasir.
Setelah aman, kita bisa lanjutkan pemasangan pistonnya satu persatu. Oke, kita lanjut dulu, kita pasang. Perhatikan ya atasnya, kalau ini juga longgar, juga longgar. Apa di luar? Pik, oh Pik, nah itu musiknya dikecilkan lagi Pik. Musiknya dikecilkan lagi, itu dimatikan. Ya, biar nggak dengar. Wah, iya memang longgar ya, stang pistonnya longgar ya, minta ganti. Bentar, Mas. Oke teman-teman, untuk piston yang nomor 1 dan nomor 4 ya, ini sudah kita pasang. Lanjut kita pasang kapnya dan kita kunci ya. Untuk ukurannya teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, kita pakai 12 kgm. Oke, ini kita tinggal lanjutkan pemasangan piston nomor 2 dan 3. Jadi aman.
Jadi oke. Oke bosku, teman-teman semua, untuk keempat pistonnya sudah kita pasang ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita pasang kapnya, jangan lupa olinya, dan kita kunci. Untuk ukurannya seperti biasa teman-teman, kita pakai 12 kgm. Nah ini kuncinya sudah kita siapkan ini. Tinggal ganti anak soknya. Kita lihat supaya tidak kelewatan 12. Ini masih nanggung ini kayaknya. Oh udah rapat kok. Udah rapat. Masalahnya untuk lubang dari baut stangnya itu sudah longgar teman-teman ya. Jadi asal gerak lepas. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Kita kunci semuanya, kita cek berulang-ulang, jangan sampai ada yang lupa. Lanjut kita pasang saringan oli, selang pipanya, dan kita lanjutkan memasang karternya teman-teman. Oke ya, kita siapkan dulu karternya, kita bersihkan, dan kita pasang. Kita sambung lagi untuk ragasanya teman-teman ya. Untuk gigi timernya ini belum saya pasang, kita masih nunggu dari toko ya, nanti dibawa sama travel. Jadi mesinnya ini kita naikkan dulu ya, jangan kita anggurkan, ada waktu. Ini mesinnya sudah kita naikkan teman-teman, tapi bagian depannya belum nih. Nah ini ya, belum terpasang. Oke, lalu di sini mau kita lanjutkan pemasangan silinder headnya atau dakselnya. Itu sinduk itu. Nah. Loh kok malu? Dakselnya sudah siap teman-teman ya. Itu kita ganti semua untuk klepnya. Nah ini klepnya baru semua. Klep api dan klep minyak. Kita pastikan bersih teman-teman ya. Ya namanya usia. Ya sudah seperti ini, sudah hitam-hitam, gimana nyebutnya ini, ropos. Oke, pastikan di sini untuk lifternya atau botol klepnya sudah terpasang teman-teman. Jangan sampai terbalik, jangan sampai ada yang panjang sebelah. Kita olesi oli linernya. Kita pasang packing teman-teman. Mana packingnya dok? Oke, packing silinder headnya atau packing dakselnya kita pakai yang asli lah ini mantap. Nah seperti ini teman-teman ya, kita pakai yang asli Canter. Ini tidak bawaan packing, kita beli lagi. Nah begitu, jadi supaya tahan. Ya seperti ini teman-teman, masih kumuh tempatnya ya, kita bagi-bagi. Masalahnya banyak lagi kerjaannya teman-teman. Orang yang rampung lah kepiye lah dari ujung ke ujung. Jadi kita harus putar kepala ini. Sebentar teman-teman ya, kita pasang dulu silinder headnya. Dengan apa nunggu apa deh? Ini
Nah, itu yang bersih ya. Ditengok panjangnya. Nanti punya yang kantor pula masuk situ. Nah, sebentar teman-teman. Untuk lifternya ternyata belum kita pasang. Udah kita bersihkan. Sama olinya ambil dong, oligannya. Oh, ada. Kita bersihkan. Kita olesi oli dan kita pasang. Jangan sampai lupa teman-teman. Ini untuk noken asnya baru. Ditengok nanti deh, ini permukaannya mana yang cekung, dilayang sedikit. Nah seperti ini teman-teman ya. Ya usia. Wis tuwek iki lho. Koyak ngomong. Nah ini. Tapi ngomong cek ganteng lho. Golekne cek iso iki. Bercanda teman-teman. Namanya panas. Enggak banyak bercanda nanti keriput. Tuh, lifternya ya, botol klepnya sudah kita pasang, kita olesi dengan oli. Lalu untuk packingnya ini sudah kita pasang. Kalau yang asli boleh teman-teman ya, tanpa grease, tanpa diolesi oli juga bisa. Ya diolesi juga tidak apa-apa. Nah pastikan bersih. Lanjut kita pasang sambil menunggu gigi timernya. Kita angkat dulu. Tahan deh. Tahan ya dia. Mas, dan Mas. Ya. Pelan-pelan. Oke, sudah masuk, sudah trep untuk cylinder headnya atau dekselnya. Lanjut kita pasang bautnya teman-teman. Yang jelasnya kurang detail teman-teman ya. Masalahnya ya semampu saya untuk berbagi. Panas saya lah. Tendanya habis. Oh, masih air tenda itu lagi tuh, Nduk, ya kan? Iya. Sana itu nggak dipasang deh. Tendanya nggak pala. Nah, ya udahlah, gas terus main ireng kita. Oke, kita lihat lagi nanti. Tinggal masang baut, lor. Masih kita lanjut teman-teman untuk ragasannya ya. Di sini lagi proses pemasangan baut-bautnya. Lalu untuk bagian depan ini top timingnya belum kita pasang karena apa? Kita masih menunggu timernya. Masalahnya bawaannya itu sudah pecah. Mohon maaf teman-teman, sudah rusak begitu ya. Jadi ini sudah kita siapkan untuk gigi timernya. Ini second copotan teman-teman ya. Kita beli second asli. Nah ini kita bersihkan, giginya kita perhatikan. Kalau misalkan ada yang gerimpil ataupun menandakan rusak ya, sebaiknya kita tukarkan untuk giginya. Oke, kita pastikan aman. Lanjut kita pasang gigi timernya, gigi perantaranya, dan kita pasang tutupnya. Di sini untuk gigi perantaranya atau penghubungnya sudah kita pasang. Mohon maaf ya jika kurang detail penjelasannya. Pastikan untuk pinnya, lalu selang pipanya teman-teman ya, itu bagus, tidak tersumbat. Mur dari gigi timernya pastikan sudah terkunci, sudah kencang semua. Baut dari noken asnya, baut gigi perantaranya sudah terkunci semua. Lanjut di sini kita perhatikan lagi topnya teman-teman, jangan sampai kita larikan, itu tidak boleh. Kalau apalagi yang di noken as atau as klep ya, itu paling tidak boleh sekali dilarikan. Kalau di bos pomnya terserah teman-teman, tinggal bisa disesuaikan ya. Oke, pastikan topnya bagus, bautnya sudah bagus. Lanjut kita pasang tutupnya. Ini sudah kita lem teman-teman ya,
dan juga sealnya sudah kita ganti. Kita pasang dulu. Boleh pasang leh. Wah, lemnya sekilo itu di. Nggak apalah, nanti dibersihkan ya. Nanti kok kering kan tinggal motong. Oh, ini apanya lebih pendek apa lebih kecil ya? Apanya? Tebelnya. Apanya sealnya? Sealnya? Iya. Lebih apa? Lebih tipis dia. Ya memang ya, kalau yang ini ya. Seal bawah, perhatiin sealnya, awas. Oke, sudah trep tutupnya. Lanjut kita pasang bawah teman-teman, dan kita kunci. Yang untuk situ. Itu tutup dulu. Ini tutup aja deh. Nah, gini. Ini bersih tutupnya kan? Harus bersih pokoknya semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Untuk bautnya kita pasang, pompa airnya, knalpotnya, exhaustnya teman-teman kita pasangin semua. Pompa airnya mana? Belum di sini. Masih di sana. Masukkan sini. Udah gitu aja, diolesi sedikit aja. Banyak aja nanti. Tipis. Kita pasang, kita lem, dan kita pasang ke mesinnya teman-teman. Untuk nozzle-nya teman-teman, ini kita ganti ya. Yang dua baru dan yang dua ini yang lama. Berhubung stok kita habis, kita pasang dulu untuk proses hidup awalnya. Nanti setelah kita beli, baru kita buka lagi teman-teman. Ya intinya yang nomor 2 kita tandai teman-teman ya. Kita letakkan 3 dan 4 bagian belakang. Nanti yang lama 2 ini kita letakkan 1 dan 2. Oke, kita pasang teman-teman. Cak embermu di. Ini lagi proses ini. Nozzle-nya kita pasang. Sini ya dia. Biar dipasang. Teman-teman, kita lanjutkan ya ragasannya. Nah, di sini untuk pemasangan komponen mesinnya sudah hampir selesai. Ini kita mau tes hidupkan teman-teman. Ya sebelum kita hidupkan, kita cek semuanya. Ya contohnya dari selang-selang udaranya dan saringan udara, tabungnya. Nah di sini kita lihat teman-teman. Ya kalau bisa ya mobil teman-teman semua jangan seperti ini teman-teman. Ini untuk plat baut dari biasanya mur ya, mur dari saringan udara penguncinya. Kalau ada yang putus, sebaiknya dibuka dulu tabungnya, ini dilaskan, bawa ke bengkel las. Jangan diikat-ikat seperti ini nih. Wah, mantep nih lor. Tadi saya buka pengancingnya paku. Pada merotol ya. Nah, jadi ini kalau seperti ini teman-teman ya. Ini salah satu utama penyebab mesin cepat bermasalah. Nah, begitu ya. Jadi diperhatikan saringan udara, tabungnya ini, selang-selangnya. Nah sebentar kita cuci dulu, kita bersihkan, kita las, nanti kita ganti saringan udaranya. Baterainya udah aman nih? Sudah kan? Atas dulu. Oh tadi udah starter ya? Yuk. Lalu olinya kita pastikan naik. Oke, olinya lancar teman-teman.
Di starter lagi. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, untuk mesinnya sudah hidup. Nah, ini awal hidupnya teman-teman ya. Ini kita panasi dulu, kita rayen duduk, jangan kita gas-gas dulu. Ini kita lanjutkan membersihkan tabung udaranya, kita las dan kita pasang selangnya. Nah itu. Bosku, kita lihat lagi ragasannya atau petaknya ya. Ini masih kita panasi teman-teman. Ini kita hidupkan lebih kurang baru 3 jam. Jadi kita lanjutkan perbaikan baut exhaustnya. Itu 1 buah dol ya, kita perbaiki. Lalu dinamo casnya atau dinamo ampernya ya. Ini kan busing bagian bawah tidak ada, kemarin miring. Jadi kita buka ulang, kita pasang busing. Oke, sudah lurus teman-teman, lumayan lah. Kita lihat sebelah kiri. Ya semoga saja nanti malam bisa kita edit videonya ya teman-teman. Masalah masih banyak lagi video yang belum kita edit supaya ada celah memorinya. Untuk panbelnya, belting powernya juga belum kita pasang. Lancapnya masih kita tinggikan. Ini untuk selebornya teman-teman ya, kita buka, kita mau melanjutkan penyetelan baskomnya, khususnya di plunjernya. Jadi kita harus membuka selebornya. Nah begitu ya, supaya lapang. Oke bosku, mudah-mudahan mobilnya aman dan lancar, dan juga semoga apa yang kita buat ya, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, semoga ada yang bisa bermanfaat. Untuk mobil ini kita panasi 4 hari ataupun seminggu teman-teman. Ini baru 3 jam. Oke bosku, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat sore bosku. Assalamualaikum.